Wah, ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, dan sudah maklum bahwa hampir semua ustadz-ustadz salafi wahabi salah memahami dan gagal paham mengenai sifat 20 ini. Mereka menganggap bahwa sifat 20 ini ulama-ulama Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya berjumlah 20, akan tetapi padahal tidak demikian. Kita akan simak dulu penjelasan dari Ustadz ini dan bagaimana jawaban dari Ustadz kita dari kalangan Asy'ariyah untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat. Kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Wahdaniyah, terus dan lain-lain. Tayyib, Bu, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Assalamualaikum guru. Jelaskan guru tentang sifat 20. Sifat 20 minta jelaskan di sini. Ayo coba. Sifat 20 itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh zat yang bernama Tuhan. Amunnya inya kada memiliki 20 sifat ini, maka inya tidak layak disebut sebagai Tuhan. Wajib di situ maksudnya adalah mau kada mau, bukan wajib nang kayak hukum fikih kada. Wajib di situ maksudnya secara akal. Mau tidak mau, seorang zat itu mesti inya memiliki 20 sifat ini kalau hendak disebut Tuhan. Artinya punya kada bisi sifat yang 20 ini lain Tuhan. Punya kurang satu aja lain Tuhan. Sifat Allah itu banyak sekali. Kenapa cuma sifat 20? Kenapa cuma 20 sifat? 20 sifat itu disusun oleh ulama sebagai tameng benteng untuk menangkis semua aliran sesat maupun agama maupun kelompok yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah matang sifat 20 itu, maka insya Allah tereliminasi, steril daripada agama, aliran, pemahaman, keyakinan apapun. Jadi bukan maknanya sifat 20 itu adalah batasan. Sifat 20 itu adalah ijtihad ulama untuk menjelaskan tentang Allah. Masih ingat waktu kecil belajar sifat 20? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi. Nah ini sekarang mau dihancurkan Pak akidah ini oleh sekelompok orang. Dianggap itu ajaran sesat. Kenapa? Karena ajaran itu dibawa oleh ulama kita dari generasi ke generasi, dan itu semua diajarkan di Masjidil Haram. Di abad keempat Hijriah ada namanya Abu Dzar al-Harawi. Itu murid dari muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Al-Firabri, lalu punya murid Ibnu Hamawai. Ibnu Hamawai ini punya kawan, punya murid, punya teman namanya Abu Dzar al-Harawi. Ahli hadis ngajar di Mekah beberapa lama. Karena dia ngajar di Mekah, menyebarlah akidah Ahlussunnah Asy'ariyah itu Asy'ari sifat 20 sampai ke semua negeri, termasuk negeri kita. Namanya Abu Dzar al-Harawi dan dia pakar Sahih Bukhari. Itu sebabnya dari masa ke masa pemegang otoritas Sahih Bukhari, ilmu hadis, pasti Asy'ariyah. Tapi sekarang muncul gerakan ini ingin membid'ahkan Asy'ari. Sekarang ustadz-ustadz muda seperti saya itu berani ngomong di YouTube, di TV channel mereka, Asy'ariyah sesat gitu. Berani Pak ngomong begitu sekarang. Dia lupa bapaknya Asy'ariyah. Dulu yang mengislamkan negeri ini Asy'ariyah semua. Mekah sampai tahun 80-an yang ngajar di Masjidil Haram masih banyak yang Asy'ariyah.
setelah mereka kemudian buat scholarship ya, kemudian ketemu tahun 70-an itu mereka ketemu tambang minyak. Dibaca itu oleh kawan dai-dai, ulama-ulama yang sedikit ekstrim. Akhirnya disingkirkanlah dengan pendanaan, dibuatlah penerjemahan. Jadi dua haji-haji pulang tahun 80-an, 90-an dapat bukunya isinya ya misionaris kelompok ekstrim itu. Teman kita berkilah, lah nggak mungkin dong Allah menyerahkan kota suci ke kelompok ekstrim. Ya kita tanya, kamu tahunya tahun berapa kelompok ini menguasai Mekah? Secara politik 1924, tapi secara total itu tahun 80-an, Pak. Ditandai dengan meninggalnya Said Muhammad Al-Alwi Al-Maliki. Ya. Itu Ustadz Adi, mesti ingat, Ustadz Adi dianggap sesat oleh kelompok yang ekstrim ini karena beliau menukil Said Muhammad Al-Alwi Al-Maliki dalam kajiannya. Langsung keluar tuh ya, si Fulan mengatakan Adi Hidayat mengutip berhala Mekah namanya Said Muhammad. Ulama Mekah udah turun-menurun di sana, pengajar di Masjidil Haram diangkat sebagai berhala, bayangkan Pak. Begitu, jadi mereka ini meletakkan perbedaan kecil di bab akidah. Ini bahaya nih. Maka kita harus gerilya pelan-pelan. Saya sangat mendukung bahwa Bapak sudah mulai melek sosmed ya. Masukkan kajian-kajian kita yang moderat, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah, bermanhaj yang wasati, moderat, itu ke dalam kajian-kajian yang bisa dijangkau oleh orang-orang dari rumahnya. Jadi sangat jelas bahwa akidah sifat 20 ini tidak membatasi sifat Allah hanya 20, akan tetapi ulama membagi sifat 20 ini ke dalam kategori sifat yang wajib diterima oleh akal oleh siapapun, maka wajib akalnya pasti menerima sifat ini, dan mustahil bagi akal untuk menerima sifat yang berkebalikan dengan sifat 20 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.